Halo Dia Zen, bertemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Kali ini ya seperti biasa podcast lagi dan lagi. Tapi kali ini ada yang beda. Enggak sih, sebenarnya sama aja. Kita mengundang salah seorang narasumber yang pernah mengalami cerita horor. Langsung aja kita sambut Aiman. Halo Aiman. Halo Mas Yoga. Terima kasih sudah datang di Dia Misteri. Sebelumnya mau nanya-nanya dulu nih, Aiman, atau mau kenalan dulu juga boleh, silakan. Dari mana? Ya, perkenalkan saya Aiman. Dulunya saya lahir dari daerah Jakarta dan sekarang sudah pindah ke Jawa Timur. Oke. Sekarang profesinya sebagai apa? Sekarang saya sebagai graphic designer, sebagai ilustrator, Oke. sama video editor. Oke. Ngerjain freelance gitu juga nggak? Kalau freelance saya lebih sering ke ilustrasi gambar kendaraan. Oke. Paling sering. Tapi kalau ada yang mau pesen bisa ya? Bisa. Langsung ke Instagramnya ya. Instagramnya aku taruh di bawah sini ya. Nanti PR-nya editornya di sini. Oke. Sebelum lanjut ke cerita nih, aku mau ngucapin terima kasih untuk Elegan Project yang udah support di podcast ini. Ini ada kaos dari Elegan Project, bahannya halus banget, hampir kayak pipinya Dian Sastro kayaknya. Kemudian kalian bisa custom semua jenis pakaian di sini, nggak cuman kaos, nggak cuman kemeja aja, tapi juga jaket, celana pendek, celana panjang, sepatu, dompet, hoodie, topi, lain-lain lah. Kalian langsung cek Instagramnya Elegan Project, aku taruh di sini lagi, dan juga di deskripsi. Langsung samperin Instagramnya. Oke, Aiman, secara garis besarnya nih, mau dijelasin dulu nggak? Singkat aja yang mau kamu ceritain malam ini itu apa? Ya, jadi dulu sewaktu kecil aku pernah secara nggak sengaja atau sengaja, aku sadar sendiri aku didorong dari kasur gitu. Didorong dari kasur. Iya. Oke, penasaran kan gimana ceritanya? Tahan dulu ya, kita mau masuk ke bagian yang paling mendebarkan dari podcast ini. Apalagi kalau bukan. Shh. Dengerin baik. Ya, jadi dulu waktu TK pernah aku lagi main keliling di daerah Perumnas sendiri. Oke. Dan pulang-pulang itu maghrib. Itu aku pulang nyampe rumah itu nangis-nangis. TK kamu pulang maghrib, agak bandel ya? Iya, lumayan nih. Karena dulu kan masih di Perumnas sendiri, orang satu Perumnas itu kenal semua. Oke. Itu aku pulang nyampe rumah nangis, ibuku kaget. Kok ini anak pulang-pulang nangis terus gitu. Minta keluar rumah terus. Terus gak lama dari itu mbahku itu datanglah ke rumah. Datang ke rumah terus nanyain, ini anak habis main dari mana aja gitu. Terus diceritain lah, ini anak tadi main sendiri di luar, nggak tahu kemana dia, main keliling-keliling sendiri. Di situ aku cerita kan ke mbahku main naik kemana aja. Terus dibawalah lagi main keliling ke tempat yang aku main tadi. Sama mbahmu berdua aja? Iya, berdua aja. Kemana aja tuh? Itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari rumah karena aku main tuh di daerah deket-deket musola, sama deket situ tuh ada pohon gede. Pohon beringin gede ya. Aku main di sekitaran situ. Jadi pas dibawa jalan-jalan lagi sama mbahku itu, aku pulang-pulang itu udah tidur. Udah kayak pingsan gitu bilangnya. Nggak sadar lah ya kamu? Iya, udah nggak sadar. Pokoknya langsung tidur gitu nyampe rumah. Oke, ternyata itu apa? Dan ternyata itu mbahku itu bilang, ini anak rohnya ketukar. Sama yang ada di pohon beringin itu. Rohnya ketukar? Sama roh anak kecil yang biasa main di sekitaran pohon beringin itu. Wah. Oke, terus nyembuhinnya gimana? Kalau nyembuhin itu aku kurang tahu karena mbahku itu cuma ngajakin ke daerah situ lagi, ke daerah pohon itu lagi. Habis itu pulang-pulang nyampe rumah itu ibuku cuma tahu aku udah tidur digendong. Oke. Digendong sama mbahmu? Iya. Tidur. Habis itu kamu pagi bangun? Pagi bangun aku ya normal aja, kayak nggak inget apa-apa. Nggak inget apa-apa? Iya. Pesan moralnya adalah kalau TK jangan main sampai maghrib. Ketuker jiwanya.
Ya, jadi dulu pernah sewaktu masih seumuran SD nggak sengaja kebangun tengah malam gitu. Oke. Dan di situ aku sadar kayak aduh pengen tidur lagi tapi kok nggak bisa tidur gitu. Jadi aku ngadep lah dari sisi kasur yang di samping tembok ke arah depan meja belajar. Dan di samping kasurku itu ada lemari gitu. Itu aku berbaring tidur ke arah meja, nggak bisa tidur, tapi tetap aja gitu aku paksain. Dan tiba-tiba aku ngerasain di belakang punggungku itu ada dua tangan yang langsung mendorong aku jatuh dari kasur itu. Padahal aku sebelum jatuh juga udah nahan-nahan gitu, udah pegangan sama lemari tapi tetap didorong. Oke, sebenarnya belakangmu itu kan tembok ya? Iya, belakangku tembok itu, tembok. 2 tangan kah, 1 tangan? 2 tangan. 2, masih inget banget. Dulu aku pernah dari kaca jendela rumah, di depan rumahku itu ada, dari depan kaca halaman itu ada pohon gede gini, pohon rambutan. Oke. Dan kalau setiap malam itu aku selalu sering lihat ada mbak-mbak duduk di situ. Mbak-mbak duduk. Iya. Itu bisa kita asumsikan sebagai Kunti ya? Kunti, iya. Sejelas itu? Sejelas itu. Hampir tiap malam? Hampir tiap malam. Itu dia ngapain? Maksudnya duduk-duduk aja kah? Atau pernah turun, kamu ngelihat dia di bawah pohon, pernah atau apa? Kalau itu pernah juga. Dia memang terkadang cuma duduk-duduk aja gitu di dahan pohon, di cabang pohon gitu. Atau kadang juga ini ke depan jendela langsung. Wah. Kadang gitu juga. Nempel berarti? Nempel, iya, nempel. Terus gimana? Kamu nggak kaget? Mungkin karena dulu masih kecil, masih polos gitu, nggak ngerti. Ya aku cuma kayak diem ngeliatin aja gitu. Mukanya gimana, masih ingat gak? Kalau secara muka sebenarnya enggak, karena dari sosok yang aku ingat dari dia itu muka selalu ketutup. Ketutup rambut? Iya, seperti muka kebanyakan orang-orang cerita tentang Kunti ya? Iya, itu benar. Ketutup rambut? Iya. Terus orang rumah itu pernah ngalamin hal serupa kan, melihat sosok itu juga atau cuman kamu doang? Kalau orang rumah dulu itu yang bisa ngeliat cuma aku, adikku sama kakakku, bertiga. Sama yang dilihat? Iya, bisa lihat sama. Apa aja? Yang paling sering itu ya itu Kunti yang biasa ada di depan kaca kamar, ya? Atau enggak di dahan pohon itu. Dahannya selalu sama? Iya, selalu duduk di tempat yang sama. Dan itu confirm tiga-tiganya melihat hal yang sama? Iya, karena dulu aku teriak ke adik, ke kakak, coba deh lihat itu di depan kaca, masa di pohon rambutan ada yang duduk-duduk, dan mereka benar lihat gitu, benar-benar sama-sama lihat. Oke. Sama satu lagi ini, dulu sewaktu kecil juga pembantu itu kan ada di rumah. Dia pernah lagi nyuci piring dan aku nyamperin lagi gambar-gambar terus mau nunjukin gitu loh ke pembantu di rumah buat ngajak main juga. Tapi aku tuh ngelihat di samping dia itu ada sosok juga, ada sosok Kunti itu juga. Kunti yang sama? Nggak tahu sama atau enggak, tapi selalu ada, suka muncul. Suka muncul tuh, iya. Kunti itu di dapur. Di dapur? Iya, di dapur rumah. Wah, terus gimana? Itu siang kah atau sore, malam? Kalau yang di dapur itu siang-siang sih, masih jam 10-an pagi tuh. Oke. Terus kamu gimana? Balik kanan atau gimana? Enggak, dulu aku malah kayak tetap manggil-manggilin gitu. Tetap manggil-manggilin, tapi sama ibu itu dibilangin, "Loh, kamu tuh manggil siapa?" gitu. Aku bilang, "Itu mbak yang di sampingnya itu," gitu. Di samping pembantu gitu. Terus ibu bilang, "Gak ada orang itu di situ, itu mbak sendiri di situ." Itu rumah kamu emang angker atau gimana? Rumahku itu dulu, jadi di depan rumah itu ada garasi yang kepisah di seberang jalan. Oke. Dan di balik garasi itu memang kuburan, memang pemakaman umum. Ya sudah, tempatnya. Oke. Jadi banyak yang kejadian di garasi atau gimana? Di garasi ada, di rumah itu juga ada, karena kakak dari ibuku juga dia bisa lihat
memang di depan rumahku itu memang jadi pasarnya. Pasar? Iya, memang tempat ngerumpulin mereka di situ. What? Makanya kayak yang di pohon rambutan, di depan jendela, itu sering gitu. Ini lagi gantungin baju kali ya? Tapi di situ pasar ya? Kita nggak tahu loh. Oke, berarti kamu ini kan dari kakak, kamu sama adek bisa ngelihat waktu itu. Nah, gimana cara awal mulanya kamu bisa ngeliat ini? Kan bisa dibilang kayak keturunan nggak sih? Atau gimana? Kalau dibilang keturunan iya, karena mbah buyut dari ibu itu memang bisa melihat, sama kakak dari ibuku itu juga dia malah bisa berkomunikasi langsung. Sekeluargamu punya apa ya? Punya jalur untuk berhubungan sama mereka ya, bersinggungan ya. Dulu kan kamu pernah melihat, abis itu nggak bisa ngeliat lagi. Itu tepatnya kapan? Dulu aku terakhir melihat itu SD yang di jendela kamar itu ya. Iya, itu yang terakhir aku lihat. Terus yang SMP cuma ngerasain aja. Kalau SMP sampai sekarang itu sebenarnya aku nggak bisa ngelihat sosoknya langsung, tapi bisa ngelihat ininya lah, siluet asapnya jalan atau lewat gitu. Itu pasti masih. Sering ya? Masih. Oke. Siluet bayangan itu mewujudkan mereka ya berarti ya? Iya, dia mewujud. Kalau siluet bentukan itu lebih ke ini, kayak lebih ke spesifik gede apa sih mereka gitu. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi kadang kita ngelihat siluetnya dia lewat di mana. Nah, itu kadang kita bisa ngeliatin kayak, oh, itu makhluk yang lewat itu tuh tingginya tuh segitu loh. Oh, oke. Itu yang paling sering kelihatan. Ada nggak sih tempat-tempat yang kamu tandahin kayaknya di sini ada deh, kayaknya di sini ada deh, kayaknya di sini ada deh? Itu biasanya tempat-tempat kayak gitu tuh identiknya seperti apa gitu? Ataukah tempatnya lembab itu selalu ada, tempat yang apa gitu selalu ada, yang gelap kah gitu-gitu? Sebenarnya kalau menurutku ya, kalau dari yang pengalamanku sendiri, tempat yang lembab gitu belum tentu ada, tapi kalau tempat yang sepi gelap itu pasti ada, itu pasti. Oke. Nah, ketika kamu masuk ke sini, ini menarik nih, Gazen. Jadi saya selalu kepo dengan orang-orang yang punya kemampuan khusus ya, dengan kelebihan dia untuk melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, terutama saya. Ketika kamu masuk ke area ini, ke kantor kita ini, spot mana yang paling menurut kamu ya ada nih di sini nih, ya gitu. Ya di mana? Atau jangan-jangan kamu malah udah bertemu nih sama sosok-sosok yang ada di sini nih? Oh, itu belum, jangan sampai sih. Jangan sampai, baru aku mau doain biar ketemu ya kan. Oke, di mana? Yang paling pertama sih ini ya, di gerbang depan sebelum masuk, di pohon. Gerbang paling depan? Iya. Oke. Itu di situ satu. Enggak, itu kamu ngerasanya gimana itu? Ngerasa sebenarnya nggak ngelihat pun kita kayak sebenarnya tahu aja di situ ada gitu. Oke. Di situ ada satu. Oke, satu ya. Kemudian di mana lagi? Sebenarnya di wastafel juga ada ini. Wastafel belakang nih? Iya, duduk. Waduh. Jangan-jangan itu adalah penampakannya seperti di ceritanya si Lala. Waduh. Setannya keramas di wastafel. Kalau pengen tahu, cek linknya di sini. Oke. Terus apa lagi? Terus dulu yang paling gak enak itu sewaktu masuk kantor cuma di ini sih. Yang paling aku rasain itu di depannya toilet sebelum masuk ruang meeting. Oh, toilet itu. Iya. Oke. Udah banyak ya yang ngarah ke sana ya. Beberapa bintang tamu atau narasumber yang kita undang ketika dia punya kelebihan, kemudian ditanyain spot mana, hampir semua ngarah ke toilet yang itu. Semakin tidak ingin pipis di sana. Oke, Liazens, jadi segitu cerita dari Aiman. Ternyata rohnya pernah ketukar sama penghuni di pohon beringin dekat rumahnya dulu. Dan juga ternyata dia punya penglihatan ya sejak kecil, dan sekarang alhamdulillah udah nggak lagi ya. Kalau ditawarin mau lihat lagi nggak gitu, mau nggak? Enggak sih. Enggak ya? Mau. Enggak usah ya lah. Iya. Enggak usah lah ya. Oke. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Elegan Project udah support podcast ini. Buat kalian yang mau pesen kaos atau pesen jaket, pesen apapun lah ya. Pokoknya banyak lah ya, bisa dikerjain di sana. Langsung kepoin Instagramnya di sini atau cek link yang ada di deskripsi.
Akhir kata jangan lupa subscribe, kita masih butuh banget subscriber, dan jangan lupa nyalain lonceng. Loncengnya ada di mana ya? Di sini. Editornya pusing. Loncengnya ada di sini. Nanti ada ceting gitu ya kan. Like juga dan di-share. Siapa tahu ada banyak orang-orang yang pengen bercerita tentang kisah horor mereka tapi tidak punya lapaknya. Kita sediakan. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya di Yang Misteri. See ya.